Untuk pertama kita akan reaction ini ya guys ya. Ini dari supporter sih. Dia marah-marah banget. Memang kita kalau jadi kita sendiri sih kemungkinan pasti marah ya. Sudah lama kita menunggu untuk bisa Indonesia berkembang. Ternyata masih saja ya. Sudah pergantian dari STY ke menuju Frank Richard, lalu ke John Hertman, masih saja seperti ini. Ya patutlah kita ngomel-ngomel ya kan. Kita berharap lebih dan agar bisa lebih maju gitu kan. Dan skuad saat ini kalau kita bilang sih sudah lumayan bagus ya untuk skuad yang saat ini. Akan tetapi John Hertman tidak bisa membuat skuad kita menjadi lebih indah dalam permainan. Seperti itu guys. Nanti kita akan bedah ya guys ya, jalannya dia pertandingan, bagaimana dia melakukan taktiknya, seperti itu guys. Dan yang kedua ini guys ya, ini pasti kalian tahu lah ya, saat pertandingan Indonesia vs Singapura kemarin ya, Song menyikut Jenners, tapi sebelum Song menyikut Jenners itu Jenners memberikan kontak fisik terlebih dahulu ya, dan mengakibatkan Song terlalu emosional dan menyikut kayak gitu ya. Kalau dari sisi pandang kita ya, ini sisi pandang saya ya guys ya, bahwasanya Song ini memang terlalu emosional ya, karena sudah terlalu di kontak fisik oleh Jenners dan menghasilkan dia menyikut oleh Jenners itu. Dan alhasil kartu kuning kedua muncul dan menjadikan kartu merah. Nah ini yang menjadi perdebatan dari kalangan semua orang guys ya, yaitu di kontroversinya adalah di reviewnya VAR ya. Jadi dari wasit VAR menginstruksi oleh wasit lapangan, dan wasit lapangan melihat VAR, terjadilah sebuah VAR itu, dan akhirnya VAR memberikan kartu kuning dan kartu merah itu dibatalkan alias dianulir ya guys ya. Tapi kalau dari kita itu bener-bener guys, dia menyikut, bukan tendensi seperti kayak aku refleks gitu, tidak ya. Itu seperti kayak emosional ya, emosional yang patut tentu sebenarnya di kartu merah. Tapi ini ada tapinya guys, ini tapinya guys. Kita langsung aja masuk ke pembahasan dari wasit senior kita, yaitu Jimmy Mapitupulu. Langsung aja kita. Nah, dari Jimmy Mapitupulu kita dengarkan seperti ini ya guys ya, penjelasan soal kartu merah pemain Singapura ya. Kita lihat dari penjelasan dia mengatakan ya seperti ini, dengerin aja dulu. Sehingga wasit dipanggil untuk over review, dan wasit VAR akan memberikan bukti bahwa pemain yang dihukum kartu kuning kedua tersebut ternyata seharusnya tidak dihukum kartu kuning. Nah, secara garis besar seperti ini guys, bahwa Jimmy Mapitupulu mengatakan bahwa ya Jenners memang berikan kontak fisik kepada Song ya, itu karena terjadinya kontak fisik terlebih dahulu oleh Jenners ya, bukan dari Songnya. Maka dari itu Jimmy Mapitupulu membenarkan bahwa wasit tersebut harus menganulir karena kontak fisiknya terlebih dahulu adalah dari Jenners, bukan dari Song. Nah kayak gitu, menyulutkan emosi dari Song itu tidak di kartu kuning. Tapi kalau menurut kalian bagaimana guys? Coba komen di kolom komentar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini guys ya, ini adalah kontroversi yang kesekiannya lagi ya, dari kotak penalti. Ya, Becker kayak disorong ya guys ya, disorong kayak gini loh guys. Itu kelihatan banget dia disorong, kayak gitu. Tapi kita tahu sendiri kan, dia tidak dikenain penalti. Nah ini loh, ya disorong. Tapi menurut saya sih enggak ya, itu hanya kontak fisik saja sih ya. Tapi di dunia yang rame di sosial media mengatakan bahwa itu penalti kayak gitu. Tapi kalau menurut kalian apa itu? Itu penalti atau tidak guys? Oke. Langsung aja kita lanjut untuk yang kesekian kalinya lagi. Nah, di sini guys ya, bisa kalian tahu sendiri guys ya. Nih ya, bisa kalian tahu sendiri. Ini adalah prosesnya ya, back pass dari Singapura. Nah, menurut kalian bagaimana ini guys? Ini back pass dari Singapura yang tidak diharuskan anulir. Harusnya ini adalah tendangan bebas yang ada di titik penalti. Kayak gitu, kayak pagar betisnya akan ada di area gawang dari Singapura. Ya, kalau kita lihat sih, atau kita lihat dari pergerakannya Singapura untuk mengumpan ya. Dia mengumpannya itu bukan dari kepala guys ya, tapi kaki guys. Bisa kalian lihat dulu.
tapi kaki ya guys ya. Loh ya, diumpan lambung ya, kena umpan lambung atau umpan apa itu tadi ya, langsung kakinya menyentuh dan langsung otomatis ke kipernya Singapura, kiper dari Singapura. Dan di sini Singapura dengan bangganya dia mengambil bolanya. Kalau saya isi, ini adalah back pass ya guys ya, back pass ya. Karena ada seperti kontak untuk bahwasanya ya, back dari Singapura itu menerima guys, bukan pantulan ya. Ini loh. Nah, ini loh ya. Jadi menerima atau menahan kayak gitu guys. Itu adalah back pass guys. Oke. Langsung aja kita lanjut ya. Nah, ini di sini guys ya. Di sini ini adalah sebuah proses gol, tapi kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Ini adalah sebuah proses gol yang terjadi di area Indonesia ya, dan akhirnya 0-1 ya. Seperti ini. Lihat. Terlalu lama ya memainkan bolanya ya. Terlalu lama, tidak ada kayak seperti hap gitu loh. Akhirnya Tom Haye memberikan umpan yang bagus banget, langsung dikasihkan dan akhirnya gol. Kita lihat dari review dari pertamanya dia menuju ke golnya ya. Dari semua pertandingan yang kita lihat tadi, memang sih ada kontroversi, ada yang harus di kartu merah, ada yang bagaimana lah dan bla 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 ya. Tapi terbesit dari itu guys, terbesit dari itu semuanya, kalian harus tahu Indonesia bermain tidak bagus guys. Ya, bermainnya itu seperti long pass saja. Anehnya itu dilakukan dari awal pertandingan AFF ya, melawan Kamboja, melawan Timor Leste, melawan Vietnam, dan sekarang melawan Singapura. Dia melakukan long pass, berharap Lee Baker menyundul bola itu dan gol. Ya. Akan tetapi Lee Baker sudah di marking mulai dari sejak Vietnam dan sekarang di Singapura. Begitu, John Herdman tidak memikirkan bahwa second play-nya harus bagaimana, tapi tetap dia lakukan hal yang sama. Dan cara permainan kita sudah bisa dilihat oleh orang-orang di sana ya, yaitu Vietnam dan Singapura. Sudah paham bahwa itu pasti long pass dan akan mengarah ke Lee Baker. Kalau seandainya ya, salah satu kayak Krok ya, Mark Klok diganti ya kayak gitu. Terus siapa lagi yang harus diganti dan masukkan Egy Maulana saja. Kenapa John Herdman tidak ingin Maulana main? Padahal dia beradil besar untuk saat memenangkan laga Kamboja. Egy Maulana itu solorannya bagus, penetrasinya bagus, permainannya indah ya, bisa menusuk ke depan gawangnya para musuh, dan bisa nanti saat kayak gitu diumpan tarik dan bisa menjadi gol. Karena saat dulu pertandingan AFF atau apa yang ditangani oleh STY itu permainannya seperti itu. Bisa kalian tahu ya, permainannya seperti itu guys. Dia akan lari ke depan gawang atau siapapun itu ya, lari ke pojok lalu diumpan kiri langsung tas gitu. Bukan lambung guys, bukan lambung kayak gitu. Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya, kenapa Egy Maulana tidak dimainkan. Dan sekarang terakhir adalah review tentang blunder ya guys ya. Nah, blunder kita lihat di sini guys ya. Blunder ini harusnya tidak terjadi jika ini guys, miskomunikasi hilang atau jadinya ngobrol gitu loh guys ya. Jadi ini kan Rizky Ridho ini datang ya, akan umpan dari yang terjadi adalah umpan lambungan ya, dan Rizky Ridho menghadapi satu pemain dari Singapura ya, seperti itu ya. Nah, Rizky Ridho itu emang menahan guys, memang menahan. Akan tetapi jika itu bisa tidak terjadi blunder, itu bola harusnya ditendang saja, sapu bersih saja. Mainkan sapu bersih, jangan mainkan di area pertahanan. Indonesia sudah tahu 1-0 menang. Kenapa dia hanya bermain di area belakang, gak main sapu bersih, tapi masih tetap ingin mencetak gol? Iya sih, kita butuh gol lagi, tapi 1-0 itu cukup. Seri kau kalah. Jadi kita harus bermain dengan sapu bersih, umpan langsung, hilangkan langsung di area pertahanan. Jadi amankan area pertahananmu. Nah, ini yang terjadi miskomunikasi. Dan ya, kipernya lagi-lagi guys ya, kiper itu sebenarnya mau mengambil
ya mau ngambil bola itu. Akan tetapi Rizky Ridho menubruk karena adanya kontak fisik oleh Singapura. Ya kayak seperti didorong ya. Ini adalah blunder yang sangat fatal karena miskomunikasi tadi. Kalau seandainya Rizky Ridho tadi sudah bisa langsung nendang jauh, saya jamin banget ini bola tidak akan terjadi seperti ini. Dan seandainya pun Cahya Supriyadi itu pun seandainya ya Rizky Ridho gak nendang tuh. Nah, Supriyadi langsung aja terbang ambil bolanya itu. Tapi mau gimana lagi ya guys ya, namanya juga di pertandingan ya, semua orang bisa gugup dan panik untuk melakukan hal seperti itu. Kita hanya bisa berbicara, kita hanya bisa mereaction. Akan tetapi kita melihat dari pertandingan kemarin Indonesia kurang. Saya bilang kenapa kurang? Karena area depan kita sudah gak bisa low, dia bingung untuk memasukkan siapa. Area tengah kita low, gak bisa, dia bingung memainkan siapa. Karena itu dia salah memilih pemain dan memasukkan pemain. So buat kalian nih guys, apa pendapat kalian tentang Singapura versus Indonesia tadi malam? Menurut kalian Indonesia sudah cukup baik atau kurang? Atau apa yang harus dibenahi? Dan pemain mana yang harus dibenahi? Dan apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia ke depan? So buat kalian komen aja di kolom komentar yang saya sediakan. Jangan lupa untuk